kawan. Kita dengar ya. Ada yang baru nih, bukan gitu orangnya. Gua cuma buat ngomongin selingkuhan orang gitu. Kan geli aku. Nih, kayak gini nih buat. Tahu nggak itu siapa? Apa tuh? Angsi. Itu Sophia tuh sama Saifuddin Ibrahim. Perhatikan kalian tadi kawan ya. WA ini dikirim si Paslap. Ya ini nih. Dengar ya. Apa? Angsi. Itu Sophia tuh sama Saifuddin Ibrahim Wanes selingkuh. Hah? Nah. Ya Hadi ya Bashir ya Tabibi Nabi Allah khairul khalqi jami'an lahu a'la manasibi wal marati salatullah subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami semuanya dirahmati Allah. Semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai insyaallah di bawah naungan Rasulullah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi menjelang siang ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana Saifuddin Ibrahim ya, ternyata Saifuddin Ibrahim ini ada main ya, ada bergendak-gendaan ya sama Sofiatul, dan ini kata si Agatha ya, Agatha Palermo yang disampaikan oleh Rudy Hanes. Pantas mereka ini apa saling bela ya. Ternyata ada skandal berpacaran ternyata mereka. Waduh kacau nih, bergendak-gendaan rupanya. Saling bongkar nih. Wah seru nih kamu Simin. Baik kamu Simin, demikian videonya. Nah kawan-kawan, andai kata tim pengacara nggak cerdik kawan, habis. Sudah. Nah baru yang kedua, tahun 2024 juga kejadiannya seperti itu kawan. Ini HP udah ditahan, mau dibuka lagi. Tim pengacara tetap dibilangkan, dimohonkan, nggak usah bang apalah diperluas. Kami kan aku ikut menghadap komandan ya. Ikut aku waktu itu kawan, waktu itu saya sudah di di Medan. Dan kebetulan salah satu tim pengacara ini kenal sama Pak Gideon itu ya. Kami WA-an mau menghadap. Waktu itu sudah sore juga ya, beliau memang ada acara waktu itu di depan itu, acara apa ya, Buddha kan ada kok nggak salah kelenteng situ. Jadi ya ada kesibukan. Kami sudah menghadap sama anggotanya ya. Jadi dimintakan itu tidak perlu sampai ke sejauh itu ya. Kalau kami tidak melakukan itu kawan, putus semua donatur itu kawan. Saya nggak bohong. Manado masih ada sekarang di Medan. Kalau mau klaim kasih. Dan timku masih ada sekarang. Aku dengan yang tadi yang ku bilang itu, aku, dia sama anggotaku si Edi, bertiga kami menghadap kanit apa itu ya, Kapolresnya lagi ada kegiatan, bang sana aja dulu, diarahkan kami situ. Langsung kami ke ruangannya kawan. Kalau nggak putus, itulah biar kalian tahu ya. Tapi kawan-kawan. Sudahlah ya. Kalian itu hanya iri aja nih sama aku ya. Ketika aku bicara kebenaran sama kata Rasul Paulus, kenapa aku menjadi musuhmu? Tapi memang begitulah, kita akan menjadi musuh semua orang. Gak bisa ku halang-halangi orang untuk tidak memusuhi aku kawan. Ya. Nah. Sekarang kita berangkat ke topik pembicaraan. Ini dia. Ini bukan aku yang fitnah ya. Tapi inilah yang ku dapat dari videonya yang disuntik kemarin botox itu, botox. Makanya dia agak botox bibirnya ini lembut ya, kayak permen katanya kan. Seksi, tapi nggak tahu dia nanti kalau udah tua kawan, aduh nggak ada guna lah.
Ini si bibir botox ini. Namanya Agatha Bala-Bala Bili-Bili Bolo-Bolo, ini botox. Ya. Kita dengar apa yang dikatakan si bibir botox ini. Lihat gini kan. Kayaknya orang ini ada dari tipe-tipe bibirnya ini kawan. Ini kan disuntik silikon maka agak tebal di sini ya. Ya. Padahal bisa jadi awalnya nggak kayak gini. Kalau nggak gitu nggak laku nanti dia kawan. Kita dengar ya. Ada yang baru nih. Bukan gitu orangnya. Gua cuma buat ngomongin selingkuhan orang gitu. Kan beli aku. Nih, kayak gini nih buat. Tahu nggak itu siapa? Apa tuh? Anasir. Itu Sophia tuh sama Saifuddin Ibrahim. Perhatikan kalian tadi kawan ya. WA ini dikirim si Paslap. Paslap di atasnya UZT Paslap. Nampak ya? Mana? Nampak nggak ya ke atas? Ini di bawahnya itu. Ini. Nampak ini di layar itu kan nampak Paslap. Paslap ini adalah gengnya Agatha sama si botak biadab Bobby. Orang ini dulu satu geng, akhirnya saling membukaannya. Ini nih. Dengar ya. Apa sih? Itu Sophia tuh sama Saifuddin Ibrahim Wanes selingkuh. Nah, sekarang katul bekatul Saifuddin Ibrahim dituduh juga Wanes sekarang kawan. Saya nggak ngerti juga lah ya. Tapi itulah yang terjadi kawan. Mereka ini beda dengan saya. Saya membukakan fakta karena saya disentuh dan saya jengkel. Dan data yang aku buat itu memiliki kebenaran keakuratan 90% lewat 9. 90% lewat 9 berarti 99%. Ketika aku mengatakan Edis ini nomor rekeningnya, karena adanya di video dia. Ketika aku mengatakan si Edis ngambil sekian, dari mana aku tahu? Ketika aku mengatakan si Edis bala-bala begini Bogono ini alamat semua, dari mana aku tahu? Edis sekarang cari tahu. Kalau ku ajari kalian kawan, cara melaporkan si Edis itu sederhana, ya. Sebentar dulu. Sabar ya. Melaporkannya jangan ke Indonesia, nggak digubris kalian kawan. Lihat Mbak Tutur kan udah aku buka itu kan. Sekarang Edis kan tidak ada lagi apa ya menyinggung-nyinggung saya kan. Berani dia nyinggung aku, ku sikat lagi dia itu. Ya. Mana dia? Ada namanya, ini nih, ntar. Aku kemarin ku simpan ini ya, Los Angeles. Nah, ini ya. Ntar. Nah, ini. Kalian masuk aja US Immigration and Custom Enforcement ya. Kalian masuk ke sini, laporkan untuk orang-orang apa namanya ya, kalau Indonesia ada nggak ya? Orang-orang imigrasi yang bermasalah. Masalah serius apa? Sederhana kawan. Tunggu ku tunjukkan ya, aku bukakan. Nah, tunggu ku balikkan lu kamera. Masalah serius apa? Sederhana, tunggu. Dia menggunakan visa kerja. Bentar ya. Tadi ada aku capture sih, sebentar kalau masih ada. Dia menggunakan, ini dengar ya, ucil-ucil yang di Amerika atau apa. Ini series sudah ketakutan sama saya itu. Tenang kalian. Mau dilindungi hantu belau pun dia tuh sulit sekarang. Ini ya. Dia menggunakan Zile. Ini kan ada Zile kan. Nampak ya, aku besarkan lagi. Nah ini Zile 7143258601. Kalian laporkan saja itu bahwa dia menggunakan visa tenaga kerja tetapi menjadi pengemis internasional luar angkasa jagat raya. Dia menggunakan Zile USA ya, untuk USA Zilenya 7143258601. Teknologi di Amerika canggih kawan. Begitu kalian laporkan itu bahwa dia memungut donasi buat dia bukan yayasan, dia bukan itu, Zilenya itu masukkan kalian.
Kalau kalian pandai bahasa Inggris, dari Indonesia bisa kalian masukkan item itu. Kalau kalian tidak pandai bahasa Inggris, nggak bisa, harus bahasa Inggris ya. Yang kau buat bahasa Batak pula lah. Yang ingin nih, masukkan kalian sini ya. Hubungi 1866 DHS 2 ICE ICE untuk melaporkan aktivitas mencurigakan. Ini ku trans dari ke bahasa Indonesia ya. Penegakan hukum imigrasi. Kalian kirimlah ke sini. Bilang dia bahwa dia itu menggunakan zile. Ya. Tekniknya gitu kawan. Dia itu melakukan sebuah kejahatan. Bagi Amerika itu kejahatan, kita mengumpulkan donasi. Padahal kita bukan yayasan. Dan kita di situ sebagai imigran. Imigran gelap, belum ada resmia. Atau imigran menggunakan visa kerja. Ya. Jadi laporkan aja. Mudah-mudahan berhasil. Kalau nggak berhasil ya boleh buat apa ya? Apa boleh buat, paham ya? Nah, kenapa aku harus melakukan ini? Karena menurutku kawan, sampai hari ini series ku ajak berdamai nggak mau. Artinya dia memang bilangnya udahlah kita perang habis-habisan aja. Kulayani, aku nggak pernah takut sama series. Bahkan sama herder-herdernya pun aku nggak takut, dia ancam-ancam aku terus. Adalah aku mau dibonoi, adalah aku mau macem, ya mau dilapor polisi, mau macam-macam, ya. Tapi apakah aku takut? Kalau aku takut kawan, aku bukan sang debater lagi namanya, tapi sang penakut. Makanya aku pun tidak mau lari ke luar negeri kayak Syedis. Kalau aku lari ke luar negeri, aku juga berubah nama jadi sang penakut, ya. Nama sang kusandang itu nggak sembarangan kawan. Itu pemberian publik. Bukan ku karang-karang, paham ya? Nah, dari sini kalian sudah dapat sedikit gambarannya bahwa Udin Caikiti dulu angkuhnya minta ampun. Siapa saja yang mau mengambil videonya harus bayar royalti. Memang itu sah-sah saja sih. Ya, sang pengocok namamu kawan, pengocok donasi. Ya, ini baru ada lagi balasan dari APH yang saya bawa itu ya. Jadi kalian jangan mengira kawan, kalau kalian berani tunjukkan batang hidung kalian, main kita kawan. Ya mainnya gimana terserah, mau main hukum kita hadapi, mau tidak juga, karena kalian fitnah itu kan. Tapi kalian pengecut semuanya, yakin aku, kayak junjungan kalian. Syedis tipu, sudahlah menipu, dibuatnya apa namanya itu yang ya penipu lah. Buat akun palsu kalian lari ke luar negeri ini. Ya. Nah, ini komentar dari pengacara itu ya. Kalau kalian mau silakan. Terus ada yang bilang begini. Ini. Ya. Namanya siapa nih? Mana tadi ya? Ini terang. Ini. Namanya Roy Bintang. Rudi Yohanes, anak bayi pun bisa buat postingan seperti yang kau buat itu. Kau kan sudah sinetron, jadi kau pintar bersandiwara. Dijawab sama pengacara itu. Saya buat statement itu tanpa izin sang debater bro. Tapi saya perlu menjawab yang bertanya dan saya tahu persis jawabannya. Thanks all. Statement tanpa ada saksi, anak bayi pun bisa bro. Mana buktinya kalau memang tanpa izin si Rudi, buktinya harus ngomong aja, hanya hayalan saja ini. Mana buktinya kalau memang tanpa izin si Rudi? Buktinya hanya ngomong saya, ya mana ada izin dari aku ini, ya. Dia membuat statement ini memang nggak ada izin dari aku, langsung dia ya. Yang ini maksudnya ya, yang ini. Tapi dasar orang ini, si Roy Bintang ini, nanti dikepret nangis-nangis dia nih ya. Makanya aku bilang kalian pakai akun asli, tunjukkan alamat kalian, kutunjukkan alamatku, tempur kita. Kalau kalian berani, ya. Main hukum silakan, mau apa silakan, saya hadapi. Saya bilang kalian herder itu kan sudah kasar itu, anjing kalian. Laporkan kalian saya laporkan kalian. Kita lihat siapa yang berani. Ya, cobalah kalau berani kalian. Nah, ini mau sehebat apa pengikut Syedis. Tapi aku yakin pengikut Syedis kan penakut semua. Aduh, apa junjungannya aja lari ke luar negeri. Ntar ya. Nah ini Roy Bintang namanya. Nanti Roy Bintang ini kena juga ini. Ntar dulu ya. Yang bagaimana maumu biar kau percaya.
aku akan layani. Ya. Roy Bintang kawan. Memang pengikut series ku bilang kan anjing semua. Yang herder-herdernya ya, ada yang baik sih, ada yang nggak ikut-ikutan. Tapi yang lain juga anjing semua. Aku bilang kalian anjing, harusnya kalian buat laporan polisi. Kau ada pipa, saya dibilang si Rudi anjing, padahal saya manusia, bapak saya bukan anjing, mama saya bukan anjing. Kalau saya bilang dia, dibilangnya saya anjing, berarti Pak, apa dong saya jadi anjing gitu ya. Paham ya? Nah, jadi kawan-kawan, perhatikanlah dengan baik, kasus ini juga terjadi beberapa tahun yang lalu dengan Rudi Simamora. Aku bukakan ya. Jadi ini enaknya kawan. Mana tadi ya? Aku tadi saking palaknya banyak lo video ku hapus-hapus. Tujuannya biar kalian langsung dapat ke atas melihat. Kalau yang lain itu kan masa jaya-jayanya saya lah ini. Oh, dulu Saifuddin Ibrahim dari lama sudah ku apa ya? Ini Saifuddin Ibrahim ya. Sebaiknya mundur ku bilang. Dari lama memang aku sudah apa ya? Sama Paul Zhang juga ya. Aku dengan Paul Zhang tu udah lama tempur ya. Ini waktu MKC ya. Habis MKC Rudi Simamora, mana dia? Kalian kira aku takut sama si Paul Zhang? Banyak dulu dayang-dayangnya kayak siapa ini Lapas? Siapa? Kayak yang sekarang kulawan ini Syedis Tipu. Dayang-dayangnya banyak sekali kawan. Nah, ya. Kabar terbaru dari MKC, saya lah orang yang pertama yang diberitahu bahwa MKC dipukuli di penjara. Ini, ntar ya. Kalian tidak dikasih tahu kan? Hebat aku leh kawan. Datang Paul Zhang, info saya lebih akurat. Duluan aku menyiarkan ini, dia baru besoknya ini ya. Ntar ya. Ini waktu pembangunan rumah ini ya kawan-kawan ya. Siap, Pak Rudi, sampai Baten. Ya, gimana bisa dikabarkan keadaan dari sana? Ya, tadi kita sudah ke lantai 15 di gedung Cyber Mabes Polri, ya, dan ketemu dengan penerima tamu. Nah, kebetulan penyidiknya lagi keluar. Lagi keluar, nanti akan kita nanti akan jam 2-an nanti akan kita dijamu lagi ke dalam untuk bertemu dengan Pak KC. Ya. Jadi kawan, ketika kasus Pak KC itu, saya yang pertama sekali mengirim pengacara ke sana. Jam 8 pagi mereka sudah di Bareskrim. Ya. Ucuk Bulu belum datang. Ucuk Bulu datangnya jam 2-an di atas, jam 3. Subuhnya, saya kontak lawyer di Jakarta. Kebetulan dia masih saudara ya. Manggilku Opung, parah lah. Pra, ini aku jam 1 subuh nih Pra. Aku dapat kabar MKC dipukuli di penjara dan dikasih kotoran. Aku bilang gitu. Dari mana kau dapat Pra subuh-subuh game berberita? Aku nggak tahu, barusan ditelepon aku. Yang menelepon seorang perempuan. Aku sampai hari ini nggak tahu siapa dia. Tolonglah ke sana Pra, aku bilang. Datang dia. Sudah subuh-subuh gini tidak akan diizinkan kita bertemu itu katanya. Karena pasti mereka juga harus membersihkan ini katanya. Oke. Kalau gitu besok pagi lah Praya, aku bilang. Berangkatlah beliau, waktu itu ada aku live-kannya. Aku tunjukkan WA itu semuanya mana. Mudah-mudahan sini. Ya. Sifat saya kalau saya ucapkan akan saya penuhi. Ya kawan-kawan ya. Jadi waktu itu saya bilang saya akan waktu itu malam kan tidak ada yang apa ya. Yalah saya akan coba mengirim pengacara ke sana. Dan itu langsung saya kirim ya kawan-kawan, tidak ada menunggu-nunggu besok menunggu uang. Itu uang saya murni saya buat pertama sekali ya. Nah, habis itu kami mundur. Gara-gara apa kami mundur? Gara-garanya sederhana. Waktu itu si Martin sudah ngasih kode, Bang, ini kayaknya nggak mau siapa ini si Ucuk Bulu gabung-gabung. Dia maunya dia satu pintu, dan betul malamnya Ucuk Bulu bilang satu pintu. Dan malam itu juga aku telepon pengacara, ayolah kita mundur aja. Nggak apa-apalah, biar orang itu yang ngurusi, nggak usah kita urusi lagi gitu ya. Dan betul, begitu diumumkan satu pintu, ya kami sudah mundur, ya sudah selesai. 3 hari kemudian atau 4 hari kemudian telepon lagi Martin.
dia menyampaikan bahwa sudah ada yang dipecati dari timnya kan. Jadi dia minta tolong bagaimana lah Bang biar itu bisa beralih ke apa menjadi ke pihak mereka lah ya. Akhirnya aku upayakan Cucuk Bulu Kala diserahkannya, masuklah Udin Caikiti. Udin Caikiti ngambil alih. Memang Udin Caikiti waktu itu kan berpengaruh ya. Dan ya dan waktu itu memang apa namanya itu ya sudah sudah inilah sudah apa ya terkenal ya Udin Caikiti. Jadi begitu dia mengumpulkan donasi gampang sekali rasanya. Oke. Nah, ini dia ada videonya saya buat Udin Caikiti nih. Ini ya. Yusuf Manabulu PS Udin Caikiti. Jadi mereka akhirnya ya begitulah ya. Ini banyak masih video-video saya yang lama. Kalau kalian mau lihat buka-buka aja ya. Ini. Ini. Jadi kawan, saya lah dulu yang paling berani melawan Uclim-Uclim itu. Kalau siapa mana ada siapa namanya itu ya, si Edis itu kan di Indonesia nggak laku kawan. Jadi karena dia di luar negeri dia laku, bebas bicara apa saja. Tapi kalau dia di Indonesia dia nggak laku ya. Dia pintar, itulah teknik dia melarikan diri ke luar negeri ya kawan ya. Setelah dia di luar negeri baru dia terkenal. Sebelumnya tidak ada yang kenal itu kawan ya. Dianggap si tai-tainya dia. Begitu luar negeri ngomongnya bebas-bebas saja. Ya itulah. Nah, oke, sekarang kalian sudah lihat bahwa ternyata kubu mereka sekarang sudah terpecah dua. Ada namanya kubu Edi Baba. Ada namanya kubu Amerika dan ada namanya kubu Belanda Jerman. Itu kubu Amerika itu di bawah Henry Tarigan, kubu Belanda Jerman di bawah apa namanya itu Germo Internasional itu kemarin siapa namanya? Ida, Dede siapa itu ya? Ida apa Dede namanya itu yang kemarin itu loh, Germo Internasional yang kata Agatha itu ya. Ternyata baru ingat saya siapa beliau. Pernah juga beliau menghubungi saya, juga membujuk saya untuk lari ke luar negeri dan difasilitasi bisa saya larikan kau ke Belanda katanya. Kalau nggak salah aku beliau berdomisili di Jerman ya. Seingatku dia di Jerman, tapi entahlah ya. Jadi kawan-kawan, jadi ini bentar ya. Jadi itulah waktu itu kisah-kisahnya kawan-kawan ya. Nah, saya ditelepon Umi Dini ngajak saya live dengan Edi Praitno ya. Siapa-siapa aja yang pernah dibujuk, ayo kita live yuk kan ya. Mungkin besok saya akan live, entah kapan lah ya, saya nggak tahu ya. Edi Praitno katanya pernah dibujuk, saya nggak tahu ya. Kalau saya memang dibujuk dari dua kubu, satu kubu Amerika, satu kubu Jerman Belanda itu ya, Eropa lah namanya. Yang Eropa itulah si botak biadab ya Bobby. Si Bobby dilarikan oleh ibu itu ke sana ya. Dilarikan ibu itu ke Belanda. Sudah. Nah, itu untuk si Bobby. Yang tinggal itu Elia Miron tidak bisa berangkat karena sakit. Ki Ahmad juga nggak bisa berangkat, dia sampai ke kedutaan juga nggak bisa, apanya ditolak ya, saya nggak ngerti. Apanya ditolak saya nggak ngerti ya, pokoknya ada. Sudah itu siapa lagi ya? Adalah beberapa orang ini ya yang masih belum ke sana tapi sudah mempersiapkan diri untuk cepat berlari ya. Nah, makanya si Farhan undur diri. Jadi kalau aku lihat video-video lama lucu kawan ya. Ini video-video di zaman 4 tahun lalu. Waktu itu zaman-zaman Koronce ya. Jadi saya terkenalnya itu di zaman-zaman Koronce. Yang mengorbitkan si Rifa juga saya. Ini ada, dia ngajak saya debat 4 tahun yang lalu ya, Rum Unirifa. Mana lagi? Banyak yang saya orbitkan. Siapa juga ada ternyata kawannya. Donditan.
Aduh, ada juga saya orbitkan juga banyak ya orang-orang ini. Ini masih bicara herder juga ini. Herder yang baik melolong ke sebuah tempat. Nah ini waktu itu saya mengenai siapa ini, Ucuk Bula atau siapa? Coba ya kita dengar. Bentar ya, waktu itu ini zaman-zaman corona. Salam sang debater. Berani tanya. Kawan-kawan tadi di sana mati listrik. Jadi saya pindah ke proyek ini ya. Ini lingkungan proyeknya. Nah, lihat ya. Nah ini. Iya, ibu yang kemarin itu orang Jerman. Saya ingat pernah saya ditawarinya untuk dia untuk melarikan saya ke Jerman. Ya saya nggak mau ya. Saya bilang biarlah saya tetap di Indonesia sebagai bukti bahwa ada orang yang masih berani. Kalau saya lari artinya semua orang Kristen penakut. Ya, jadi saya tidak lari, saya tampak wajah, tanpa alamat semuanya, dan saya tidak lari. Kalau saya lari berarti tidak ada satupun Kristen yang berani. Nah, ini juga kawan, herder itu sudah dari dulu saya istilahkan. Ya, jadi perseteruan saya dengan Manobulu juga itu sudah lama kawan ya. Gara-garanya saya kasihan melihat para murtadin. Ucuk Bulu membuat cap di sini murtadin itu murtadin. Saya bilang jangan bilang murtadin dong. Bilanglah orang bertobat. Tapi Ucuk Bulu nggak mau, tetap pakai gunakan kata murtadin. Kenapa? Kalau dibuat baru bertobat jualannya nggak laku. Dia menggunakan kata murtadin itu memang laku keras ya kawan-kawannya. Nah, itulah dulu kisah-kisah saya waktu saya melawan arus. Dari dulu memang saya melawan arus. Kalau saya bilang iya, tidak. Saya tidak takut kawan dijauhi orang. Baru YouTube-nya turun, apanya turun, saya tidak pernah takut. Ya, bagi saya itu adalah sebuah hiburan ya. Dalam artian ya kalau naik syukur, turun juga nggak masalah ya. Dari dulu saya begitu. Saya nggak mau menjilat. Menjilat itu dalam artian bagaimana? Wah, biar tetap naik apa ku jilat, ku apa-apakan orang ini. Nggak mau saya kawan. Nggak mau. Gak usah kita lawan, diam saja. Biar dia bersalah, biarin aja. Ya. Nah, jadi dua kubu itu ada. Kubu Amerika dan kubu Eropa, Jerman, Belanda itu ya. Nah, jangan kalian bilang tidak ada itu. Mereka ini kan sudah jahat kawan, dirancangnya ini semua. Ya, dan ibu itu sudah nampakkan wajah. Mudah-mudahan pemerintah Indonesia kalau ibu itu datang ke Indonesia tangkap aja lah. Ya, atau ya gimana karena bagaimana gue bilangnya kawan? Lama-lama kita Indonesia ini kalau terlalu banyak penghujat di luar negeri itu, umat Islam itu ini harus kalian pikirkan kawan. Jangan kalian pikirkan kesenangan kalian saja, nggak bisa gitu. Karena kalau mereka udah pala kawan, siapa lagi yang yang tidak pala, kesal, jengkel. Nah itulah. Akhirnya pelampiasannya kemana? Ke orang-orang Indonesia yang ada di Indonesia lah. Apa kalian senang? Mereka memang nggak mau kuliah apa, tapi dilarang ibadah, dilarang nyanyi-nyanyi, dilarang ini. Kan jadi menderita juga kalian kawannya. Maka dari itu kawan, saya tidak memihak Islam, tidak. Tapi saya memihak Indonesia. Kita ini beragam ya. Kalau berdebatlah. Saya berdebat tuh. Kalau saya dimaki, kadang saya maki juga mereka. Tetapi dalam apa? Konteks perdebatan. Jangan buat spesialiskan kalian untuk menghujat Islam. Dan yang dulunya pengikut Edis, mana dia menghujat? Ya kau kan Kristen. Bagi orang Kristen, Edis tak menghujat itu wajar. Tapi bagi Islam mana bisa kau larang-larang orang. Oh itu bukan hujat, bukan. Mana bisa. Ya. Kasihan Katolik. Izinnya bulan ini selesai di Bandung. Ya kayak gitu kawan, aduh. Makanya aku bilang, stoplah kalian itu khusus menghujat.
Kalau berdebat, berdebat saja. Tidak akan ada yang memarahi kalian. Tidak ada yang sirik. Tapi kalau sekarang ikut si mata hantu. Oh, si mata hantu. Bukan si mata pisau, kawan. Si mata jengkol, si mata hantu. Tambah-tambah lagi yang lain dari luar negeri. Kalau dalam negeri berani kayak gitu, hebat. Ini ke luar negeri apa hebatnya? Ya. Terus merasa hebat. Aduh, malu kita, kawan. Kalau yang hebat itu ya kayak, oh kau sombong. Enggak, tuh fakta. Ngapain saya lari keluar? Dari tahun 2011 saya sudah ditawarkan lari ke luar negeri, saya tidak mau. Kalau semua pendebat tidak tapak wajah, semua pendebat Kristen lari ke luar negeri, artinya orang Kristen penakut, pengecut. Saya nggak mau, saya bilang. Kamu tidak takut ditangkap? Takut. Saya nggak pernah bilang nggak takut, saya takut juga. Kamu tidak takut dipersekusi, digeruduk? Takut. Tapi saya kan diajarkan Tuhan Yesus. Cerdik seperti ular, tulus seperti burung merpati. Titik. Paham ya? Saya cerdik aja di dunia yang sempit ini. Di dunia yang mayoritas ini saya harus cerdik seperti ular, tulus seperti burung merpati. Itulah yang membuat saya tetap eksis sampai hari ini, kawan. Saya nggak bodoh seperti orang Syedis. Hanya untuk menspesialiskan diri untuk menghujat. Lari ke luar negeri. Bagus kok kayak kiamat, menghujat tapi tak nampak wajah misalnya. Atau yang lain-lain, tak usah nampak wajah. Ngapain kok lari ke luar negeri? Oh, di luar, tapi memang untung dia. Di luar negeri dia kan lebih, lihat sepatunya. Ada kulihat dia di gereja sudah Nike yang itu, kawan. Sementara anggotanya, ya oma ya opa. Aduh, kasihan aku ya. Kalau aku sepatuku, memang mahal itu, kawan. Bagiku mahal ya. Diberikan oleh penggemarku tahun lalu. Nah, New Balance ya, harganya ada yang itu 1-2,5 juta, ada yang satu lagi aku nggak tahu, tapi produksi Jepang, dikirim langsung itu, kawan. Kalau series kan beli sepatu naik mana dia ya? Ada dia video terbarunya itu dengan yang dibuat si Udin Caikiti itu ya. Aduh, kawan. Tapi memang begitulah ya, kan seperti dibilangnya jauh kali ke Amerika ini. Kalau hanya tidak punya rumah tidur, terus datang pengikutnya dihina-hina aku. Oh, rumah pribadi, gereja pribadi. Mana ada gereja pribadi, itu gereja Tuhan. Sekarang ku tanya sama kalian, ku tantang mereka. Jadi rumah itu punya Syedis ya, atau punya orang lain? Apa urusan kau? Kok kau sibuk kali, katanya. Kan tahu aku ya. Ini nih. Begitulah orang-orang tidak siap beda pendapat, mau pendapatnya dengar. Kalau mereka mencucuk mata orang, oh kau buat pribadi gini-gini. Syedis pun mana mau dia buat atas nama orang itu, rumah apa itu, rumah peloget yang belum jadi itu. Belum ya, masih ada iklan. Ntar ya ini, lewati ini. Nah ini. Eris TV difitnah Rudi Iskariot sebagai saksi Jehova. Dia ini memang saksi Jehova, kawan, tapi ditutupinya di publik. Kalau dia di dalam WA, akan aku tunjukkan WA-nya sama kalian kan. Sampai hari ini Eris tidak pernah percaya Yesus adalah Tuhan. Nah, itu biar tahu kalian, kawan, aku nggak bohong. Nah, ini sepatunya, lihat ya. Mahal ini, geng. Ini lihat ya. Nah, ini mahal ini, karena dia sudah di Amerika ya. Ini mainannya sekarang ini. Lah, sebenarnya dia sudah bisa beli rumah, sudah. Tapi karena gaya hidup harus tinggi, kawan. Karena kalau kan dibilangnya kalau capek kali ke Amerika ini kalau begini, gaya hidup harus tinggi. Jadi percayalah kalian, bulan Desember dia tidak akan membeli rumah yang 8M itu, kawan. Cuman dibilangnya nanti 8M itu. Dan kalau kita tunjukkan mana surat tanahnya, tidak akan mau itu nunjukkan. Buat apa dia nunjukkan kalau kalau selesai didirikannya itu, kawan. Terus dia nggak ada lagi kerjanya. Apalagi alasan dia untuk donasi? Nggak ada. Makanya dia nggak mau memperlama itu, untung ku bongkar. Ya. Kok satu batu pun nggak ada, sementara aku kalian lihat tadi pembangunan rumah anak terang kan, mulai dari tanah kosong itu kutunjukkan terus sampai berdiri sampai jadi. Kalau Eris ada nggak gitu? Nggak ada. Kenapa nggak ada? Kalau dia tunjukkan beli, kawan, habis itu nggak bisa lagi dia minta donasi. Mau makan apa dia? Makanya ditipunya kalian. Cara nipunya gimana? Dibilangnya donasi masih 3M. Tambah uangnya 4M. Padahal serondokkannya, disembunyikannya 2,1M.
Untuk apa 2,1 yang jaga-jaga? Ketika nanti dia sudah selesai membuat rumah itu, tentu donasikan apa alasannya lagi. Paham kalian kan? Nah, jadi kawan-kawan ini kelompok-kelompok penipunya ini. Dibilangnya selalu kesaksian, saya dikejar, di kepala saya dihargai 200 juta. Aduh. Dia itu lari ke luar negeri bukan karena kepalanya dihargai 200 juta, karena dikejar Bob Samsir Simbolon. Kalau kalian ku bilang berapa harga kepalaku, 3M tahun 2011. Ya. Tapi apakah aku selalu ngomong kepalaku dihargai 3M? Enggak. Ya. Kenapa aku tidak mau ngomong? Ya. Karena masih omon-omon, ketik-ketik. Kayak series masih telepon-telepon, kan nggak nampak wajah orang itu. Paham? Tapi kalau sudah resmi dikeluarkan, misalnya dibuatlah di selebaran atau dibuat di YouTube. Kalau aku masih mending di Facebook dibuat. Dibuat orang itu. Barang siapa bisa menangkap Rudi Yohanes Utagalung. Dulu kan nama aku terkenal harus lengkap. Rudi Yohanes pakai Utagalungnya. 3M. Tapi nggak pernah aku ceritakan sama orang. Woi, kepala aku 3M. Terus aku lari terbirik-birik ketakutan. Sampai mencret-mencret. Nggak pernah kawan. Nggak perkasa. Aneh kuliah HP ku nih kok tiba-tiba tidak dapat terhubung. Ya. Cobalah kalian pikirkan kawan. Bisa nggak Yesus? Bisa nggak Yesus? Bisa jawabnya. Tapi kenapa Yesus tak mau? Karena sudah saatnya. Paham ya? Dia. Nah ini kan. Nah ini. Oh nggak ada punya kerja. Nah, jadi kawan-kawan, itulah buktinya saya itu pengikut Yesus. Saya nggak perlu lari terbirik-birik ketakutan. Sudah banyak saya ditawari, lari ke Amerika, ke Singapura dulu, ya, ke Australia, ke Amerika, semua ada ditawari. Saya bilang saya belum punya ini, gampang kita urus itu katanya. Masuk kau dari Dumai. Saya katakan kepada mereka, kalau semua orang Kristen penakut, siapa lagi yang mengamalkan ajaran Bible? Itulah sebabnya di Bible dikatakan apa di Wahyu itu? Orang yang masuk neraka itu, yang disatukan dengan nabi palsu dan si iblis di belerang itu adalah orang penakut. Ah, udah. Ya. Sorry kawan, sinyalnya putus-putus, nggak ngerti aku ya. Tuanku Saifara, donasi dapat Natal lagi. Pantas aja Kristus banyak yang kesusahan, ekonomi sini minta sana, ekonomi negara kayak gini pula. Natal ya, sebentar lagi Natal, banyak yang minta THN ya. Tapi sang debater sudah kapok lah. Tidak mau lagi aku, kalau ada yang mau memberi, bagaimana sang debater? Ya silakan, saya tidak pernah menutup apa ya orang memberkati, karena pengajaran saya jelas. Orang miskin juga berhak untuk memberi memberkati orangnya. Nah, demikian tadi kamu ini yang dimana bongkar-bongkar ya. Rudi Yohanes bongkar-bongkar. Ternyata si Udin Caikiti ada main sama Sofiatul ya, si janda tua itu. Jadi ya wajar lah, namanya juga dosanya sudah ditebus, tidak punya dosa mereka kan. Jadi yang satunya janda tua ya kan, ya yang satunya duda tua. Bukan duda juga sih, tapi menduda. Menduda. Si Udin Caikiti. Ada aja Kristen ya, mereka saling bongkar nih. Aib semua, tidak ada yang baik sama sekali ya. Keburuan demi keburuan itu mereka tampilkan, keburuan demi keburuan mereka lakukan ya, sehingga ketika satu dengan yang lain mengalami selek ya, mengalami perseteruan, ada selisih paham, maka bergegas mereka itu saling buka aib satu dengan yang lain. Tapi ini parah nih. Asli si Udin Caikiti rupanya pacaran sama Katul Bekatul ini. Masih mentul-mentul. Aduh, kacau, bergendak-gendak rupanya. Pantas mereka saling melindungi satu dengan yang lain ya kan, saling membela satu dengan yang lain. Wah, kacau.
Geli ya. Saya bawanya mau tertawa aja dong kelakuan orang-orang kafir nih, para penghujat-penghujat ini. Astagfirullahaladzim, Allah karim. Itulah kelakuan orang-orang kafir itu ya. Munafik, munafiknya luar biasa mereka ya. Bisa mereka bergendak-gendak itu ya. Sofiatul, pantas Sofiatul itu dulu hitam pekat gitu ya kan. Sekarang jadi putih ya kan. Rupanya supaya si Udin tertarik. Ya, kalau si Udin nih memang garangan dia ya kan. Apapun kambing kambing apa memang mereka domba ya, dikasih bedak kasih lipstick pun disikat juga sama si Udin nih. Udin ini pantang anu ini memang pantang apa ya, pantang melek pokoknya. Karena dahulu juga dia pernah masuk koran Tempo ya, koran apa ya, Tempo atau apa ya dulu tuh ya, bahasanya Saifuddin Ibrahim ini juga pernah memperkosa anak-anak SMP 2 itu sampai dia lari ya, lari itu kejadiannya di Indramayu, lalu dia lari mencuri motor itu kejadiannya itu ya, karena mau dituntut. Jadi damai entah gimana ceritanya itu sama keluarganya, entah di apa ya, diberikan apa mungkin. Jadi keluarga perempuannya ini dua keluarga itu ya, karena 2 anak SMP itu, dan itu sudah masuk di koran dulu tuh. Sekarang kalaupun di searching tuh masih ada, karena waktu saya sama Ustadz Ahmad itu di searching di koran apa di Google tuh, korannya tuh masih ada gitu. Jadi memang kelakuan si Udin tuh ya begitu itu. Di Islam aja yang penuh dengan larangan aja dia lakukan, apalagi yang di Kristen yang dimana tidak ada larangan, tidak ada halal haram, yang penting dosanya sudah ditebus ya, tidak ada dosa lagi, suka-suka mereka buat gitu ya. Jadi ya itulah si Udin. Ternyata sama si Sokatul mereka berskandal. Skandal ranjang ternyata. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Rifdu Seni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي يا بشير يا طبيب